Dalam Al-Quran, Surah Ar-Rahman ayat 12-13 menjelaskan mengenai indera penciuman. Sudah dipastikan bahwa fungsi utama dari hidung adalah sebagai alat penciuman. Nah, Allah telah menciptakan segala jenis tumbuhan dengan berbagai aroma dan itu diperuntukkan untuk umatnya. Dan semua kembali lagi bahwa itu semua merupakan indikator untuk manusia agar semakin meningkatkan ketakwaannya kepada Sang Maha Kuasa. Yang selanjutnya yaitu indera pengecap. Nah, lidah berfungsi sebagai indera pengecap yang biasa dikenal dengan kemoreseptor cair. Reseptor lidah adalah papila atau tonjolan yang terletak di permukaan lidah, dan di dalamnya terdapat tunas pengecap yang peka terhadap molekul yang dapat larut dalam air liur. Dalam Al-Quran, Surah Toha ayat 27 menjelaskan mengenai fungsi lidah. Lidah sebagai organ perasa dalam menikmati rezeki Allah, sebab apabila lidah kaku, artinya lidah sedang tidak baik-baik saja. Maka, hendaknya ketika nikmat lidah yang masih bisa dirasakan, dipergunakanlah dengan yang baik. Yang terakhir yaitu indera peraba. Kulit berfungsi sebagai indera peraba yang biasa dikenal dengan mekanoreseptor atau tamoreseptor. Reseptor kulit terdiri dari korpus-korpus pada lapisan epidermis dan dermis yang dapat merasakan berbagai rangsangan. Yang selanjutnya yaitu sistem hormon. Nah, tubuh manusia dilengkapi dengan dua perangkat pengatur seluruh kegiatan tubuh. Kedua perangkat ini merupakan sistem koordinasi yang terdiri atas sistem saraf dan sistem hormon. Sistem hormon bekerja jauh lebih lambat, tetapi lebih teratur dan beraturan dalam jangka waktu yang lama. Pengangkutan hormon melalui pembuluh darah. Sistem hormon atau endokrin adalah sekumpulan kelenjar dan organ yang memproduksi hormon, yaitu senyawa organik pembawa pesan kimiawi di dalam aliran darah menuju sel atau jaringan tubuh. Sistem endokrin berinteraksi dengan sistem saraf berfungsi untuk mengatur aktivitas tubuh seperti metabolisme, homeostatis, pertumbuhan, perkembangan seksual, siklus reproduksi, siklus tidur, serta siklus nutrisi. Berdasarkan aspek macam dan letaknya, kelenjar endokrin dibedakan menjadi: yang pertama ada kelenjar hipofisis yang terletak di dasar otak besar. Yang kedua, kelenjar pineal. Yang ketiga, kelenjar tiroid atau kelenjar gondok yang terletak di daerah leher. Yang ketiga, kelenjar paratiroid atau kelenjar anak gondok yang terletak di dekat kelenjar gondok. Yang selanjutnya yaitu kelenjar timus atau kelenjar kacangan. Selanjutnya, kelenjar adrenal atau kelenjar yang terletak di atas ginjal. Lalu, kelenjar pankreas yang terletak di sebelah bawah lambung. Dan yang terakhir, kelenjar kelamin atau kelenjar gonad pada wanita terletak di daerah rongga perut, sedangkan pada pria di dalam buah zakar dalam kantong skorpion. Dalam Al-Quran, Surah An-Nahl ayat 11 menjelaskan mengenai keterkaitannya dengan hormon. Buah-buahan yang disebutkan seperti zaitun, kurma, dan anggur memiliki kandungan vitamin dan mineral yang banyak sekali. Nah, vitamin dan mineral inilah yang nantinya akan diserap ke dalam tubuh dan bersinergi dengan sistem hormon dan metabolisme tubuh sehingga keseimbangan dalam tubuh tetap terjaga.